Halo, ketemu lagi setelah sekian lama. 7 tahun lalu, sewaktu saya pertama kali memulai channel Halo Kopi ini, tujuan saya sebenarnya adalah saya ingin memperkenalkan dunia specialty coffee ke kota Surabaya. Karena pada waktu itu memang coffee shop atau cafe yang genrenya seperti itu tuh masih belum ada. Awal mula saya bertemu dengan specialty coffee juga sebenarnya secara tidak sengaja. Pada waktu itu, saya pas kebetulan lagi jalan-jalan di luar negeri, kemudian ngafe sendirian gitu. Nah, di sana saya tuh ngelihat ada orang, dia sambil baca koran gini nih, sambil baca koran, dia minumnya itu espresso, gelasnya kecil. Kemudian dia baca koran, dia seruput, gelas ditaruh, selesai, dia pergi. Wih, kok keren banget ya, kok bisa orang itu minum espresso gitu. Karena pengalaman saya minum espresso hampir nggak keminum, itu pahit banget waktu itu. Karena saya penasaran, akhirnya saya juga ikut, coba deh order espresso sekalian kita coba. Saya coba pesan espresso, saya coba minum, ternyata memang beda banget sama apa yang dulu saya pernah minum. Yang ini saya bisa minum, meskipun mercing dikit kali ya. Cuman yang ini saya bisa minum, saya bisa enjoy. Masih penasaran, saya pesen cappuccino. Cappuccino apalagi enak banget, sangat memorable. Saya masih inget banget itu, foamnya halus, kemudian dia wangi dan manis. Totally different, beda banget sama apa yang pernah saya minum sebelumnya. Nah, kemudian balik ke Surabaya, ini yang membuat saya ingat terus, terngiang-ngiang gitu. Ini kopi enak banget, tapi saya kalau mau minum lagi di sini nggak ada. Akhirnya setelah balik dari sana, karena waktu itu di kota saya mencari kopi yang seperti itu masih belum ada, ya harus usaha sendiri. Jadi waktu itu saya masih ingat, saya beli mesin espresso kecil, beli grinder, beli manual brewing, temper, dan lain-lain untuk bisa bikin kopi di rumah. Kalau bikin kopi diminum sendiri itu kan terbatas. Nah, jadi saya pelan-pelan itu mulai cari teman untuk diajak ke rumah, ke apartemen waktu itu. Jadi ke apartemen saya yuk, saya bikin kopi nih, saya punya mesin kopi, saya bikinin, mau nggak? Untungnya pada mau tuh, dan untungnya yang minum semua pada selamat ya, nggak sakit perut. Saya itu berpikir, wah, kopi yang tipe begini tuh enak banget. Saya harus bisa gimana caranya untuk bisa dinikmatin sama orang yang lebih banyak, di-share ke lebih banyak lagi orang. Bisa dibilang that's the heart of Halo Kopi. Dari pemikiran itu jadilah channel Halo Kopi. Waktu itu kan sekitar 2013 kita upload pertama tuh. Kita kan berkunjung ke coffee shop teman, ke coffee shop manapun untuk sebenarnya untuk nunjukin gimana sih ambience-nya coffee shop, gimana sih cara bikin kopi manual brewing, gimana sih cara bikin espresso, apa sih cappuccino itu. Intinya adalah kita mencoba memperkenalkan lebih jauh kepada masyarakat yang saat itu memang belum terlalu familiar dengan culture seperti ini. Belakangan saya barusan tahu kalau apa yang saya share selama ini itu adalah specialty coffee culture. Apa sih sebenarnya specialty coffee culture itu? Jadi berdasarkan definisi yang paling gampang deh, specialty coffee itu adalah grade coffee yang berada di nilai 80 ke atas dari 100 ya. Nah, jadi ada orang-orang tertentu atau organisasi tertentu yang mereka punya kualifikasi untuk melakukan grading coffee. Dalam perjalanan untuk melakukan atau mengejar kualitas tersebut, ternyata yang terjadi adalah semacam peningkatan kualitas, nggak hanya di komoditinya saja, tetapi juga sampai kepada orangnya. Dan ini menurut saya yang paling penting. Ada perubahan pola pikir mengenai proses dan mengenai cara penyajian, dan terutama mengenai kita melihat atau
memperlakukan manusia-manusia yang berada di dalam lingkaran specialty coffee itu sendiri, baik dari petani yang bercocok tanam di kebun sana, sampai terus itu jalurnya jalan terus sampai ke customer yang di depan, yang terakhir, jadi mata rantai terakhir. Itu semuanya sebenarnya kalau kita gambarkan adalah satu lingkaran yang berkesinambungan. Nah, di tengah-tengah ini kita tuh yang ketemu adalah perbaikan dari sisi service, perbaikan dari sisi produk, perbaikan dari sisi cara kita memperlakukan atau memproduksi. Kayak kopi kita bikinnya jadi lebih teliti, jadi lebih bagus, jadi lebih, ujung-ujungnya ya jadi lebih enak kopinya memang. Ini kembali lagi ke depan tadi, dan kembali lagi ke cerita saya. Jadi tujuan utamanya awalnya membentuk atau saya bikin channel ini yaitu untuk memperkenalkan specialty coffee culture ke kota Surabaya. Itu 2013 kita mulai. Nah, kemudian baru jalan beberapa saat, kenapa vakum sampai 7 tahun nih? 7 tahun kemudian baru nongol lagi. Well, sebenarnya karena 2013 akhir nih bablas sama teman-teman kita bikin coffee shop waktu itu, coffee shop kecil, 306 Coffee, kita bikinnya di Jalan Kelampis di Surabaya. Nah, akhirnya ya karena kita buka coffee shop, wah sibuk dengan dunia baru ya istilahnya. Itu it's a whole different world. Kita mulai dari benar-benar dari nol, nggak tahu apa-apa, nekat buka, kemudian jalan, terus berpetualang dan semakin lama semakin dalam sampai hari ini sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya kan, kenapa setelah 7 tahun vakum kok akhirnya aktif lagi atau posting lagi? Waktu saya mulai dulu, saya banyak sekali dibantu sama orang. Jadi orang-orang di sekeliling saya, dibantu juga dengan konten YouTube, blog coffee, baca, sekarang nggak tahu masih ada nggak blog itu ya. Dulu, ini saya masih sebutkan ini, saya kalau tidak ada blog Cikopinya Pak Tony Wahid, saya nggak bakal jadi seperti yang sekarang ini. Itu benar-benar sangat membantu sekali. Thank you Pak Tony. Ini kalau Pak Tony lihat ini, jadi kesempatan ini saya mau bilang terima kasih buat Pak Tony sudah inspiring saya dari awal sampai sekarang. Thank you. Nah, jadi karena saya dulunya banyak dibantu, saya dapat banyak hal sampai pada hari ini. Sekarang menurut saya udah waktunya bagi saya untuk membagikan apa yang saya punya, apa yang saya tahu. Meskipun I'm not the best, dan kalau di dunia kopi itu istilahnya never ending learning, kita akan terus belajar, kita akan terus menggali, dapat hal-hal baru. Berdasarkan pengalaman saya, banyak teman-teman di industri kopi, baik itu profesional, orang yang bekerja di bidang kopi, orang yang mau bikin coffee shop, orang yang home brewers, orang yang coffee enthusiast juga, atau cuma sekedar customer. Masing-masing mereka itu punya banyak pertanyaan atau punya banyak keingintahuan mengenai kopi. Nah, harapan saya ke depannya Halo Kopi bisa memberikan value bagi lebih banyak orang, terutama di bidang kopi ya. Dan juga nanti kita lihat saja, dia surroundingnya banyak sih sebenarnya. Kopi ini tidak melulu cuman kopi gitu. Well, itu saja. See you soon and see you often.